Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Hasratul Jannah, NIM 202101010066 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan membahas tentang materi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, pada hari ini apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama, makna hari akhir, dan yang kedua, macam-macam hari akhir, dan yang ketiga, tanda-tanda hari akhir, dan yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama, makna hari akhir. Apa sih makna hari akhir? Nah, hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan makhluk hidup di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak tahu kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Yang kedua, macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Nah, macam-macam hari akhir ada dua. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil ialah hancurnya alam di sekitar kita, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Kiamat sugro dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, seperti berkendaraan tidak berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan, dan membuang sampah sembarangan di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar ialah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, pada hari itu, bumi berguncang dahsyat dan hancur luluh, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Nah, kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan kembali ke alam kuburnya. Nah, kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat ini terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan kiamat ini terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Mengapa? Karena percaya pada hari kiamat adalah termasuk rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang hidup. Nah, manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim, dan Tirmidzi. Tanda-tanda hari akhir ialah sebagai berikut. Tanda-tanda kiamat kecil antara lain: 1. Hamba saya perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, perzinaan, minuman keras, pembunuhan merajalela di mana-mana. Yang keempat, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 50:1. Yang kelima, banyak terjadi gempa bumi, musibah atau bencana alam. Dan yang keenam, lahirnya Dajjal yang mengaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Yang keempat, seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran. Dan yang kelima, berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya akan memperlihatkan video bagaimana bentuk dan seperti apa hari kiamat itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la
على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Nah, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari akhir serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Dan yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minuman-minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Dan yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kelima, selalu waspada dalam dan menjaga lingkungan rumah atau sekolah. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan seperti sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, hanya ini dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.